Golagong TV mendapatkan satu buku lagi, New Normal, Perspektif Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Kontemporer nih Dr. Haris Hijrah Wicaksana SSOS MSI. Anda ya? Siap. Oke. Tanda tangan. Jangan lupa subrek. Museum Literasi Golagong. Tanda tangan. Tanggal. New normal, pandemi COVID-19 harus kita terima menjadi kebiasaan baru. Nah, tentang buku ini, saya buka dulu ya. Tentang buku ini, kenapa ada buku diterbitkan oleh UP itu apa? Untirta Press. Nah, saya mau tanya-tanya ya. Saya panggil Kang Haris ya. Siap. Kang Haris, ini idenya bagaimana bisa bikin new normal? Oke. Ya, terima kasih Kang Golagong dan Boleh pegang. Ya, jadi Ide awal. ide awalnya. Ide awal. Dengan adanya COVID sebetulnya awalnya saya dengan beberapa kawan-kawan meriset dari ada beberapa program pemerintah, terutama program pemerintah pusat yang ada untuk sebetulnya untuk mencegah atau menanggapi dari kasus COVID ini. Nah, saya melihatnya dari perspektif kebijakan dan pelayanan publik karena dari program-program pemerintah itu yang hadir. Nah, banyak sekali pemerintah atau bukan pemerintah tapi masyarakat yang di sini kurang paham dan kurang memperhatikan sebetulnya program Khusus Lebak ya tadi ya? Ya, kebetulan lokusnya saya meneliti di Kabupaten Lebak, ya? Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, banyak sekali pelayanan-pelayanan publik dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada ini kurang dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat cuma hanya menerima saja tanpa melihat hak dan kewajiban mereka. Nah, contoh haknya misalkan mereka dalam program sembako ini mereka mendapatkan hak apa saja. Ternyata dalam prakteknya di lapangan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari supplier, dari agen, bahkan dari proses pelayanan, dari proses kepuasan masyarakatnya, bahkan ya dari kualitas barangnya sendiri. Nah, kami coba Indikasi korupsi. Oh, enggak sampai ke Enggak sana. sana ya? Cuman mungkin bisa saja kalau ditelusuri Lebih, ke sana. lebih ke public service aja nih. Public service pelayanannya. Nah, tujuannya sebetulnya bagaimana meningkatkan pelayanan pelayanan pemerintah yang diberikan pada publik dalam era pandemik saat ini, normal ini. Misalkan stimulus program sembako, dan program sembako itu ada beberapa hal yang diperoleh oleh masyarakat. Misalkan beras berapa kilogram dengan kualitas sekian, kemudian telur, lauk pauk, kacang-kacangan, buah-buahan. Di lapangan terkadang ditemukan ada beberapa komoditas, misalkan beras yang tidak sesuai dengan spek, misalkan. Kedua, buah-buahan juga pas sampai ke masyarakat sudah banyak yang busuk. Ada Merata itu di seluruh instansi di Lebak kalau atau random gimana? kemarin saya menggunakan metodenya random. Simple random sampling. Ya. Menggunakan sebetulnya lebih banyak pada pendekatan kuantitatif. Pakai sampelnya sebetulnya saya ngambil simple random sampling, tapi lebih kepada pembagian stratifikasi. Jadi berdasarkan klaster per kecamatan. Sehingga sebetulnya kami mencoba melihat kecamatan mana yang pelayanannya sudah baik, mana yang masih cukup atau yang masih kurang. Oke. Itu. Lalu berapa persen tuh? Tapi tunggu dulu, iklan mau lewat. Oke. Ya, saya dari IKP Banten mendukung sekali dan berbahagia menjelang Hari Buku Nasional nanti ada satu buku yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, judulnya New Normal, Perspektif Kebijakan Publik yang ditulis oleh Dr. Haris. Ini bisa membuat gairah perbukuan di Banten bisa lebih baik lagi. Jadi ini momen yang pas menjelang Hari Buku Nasional nanti.
Golagung TV tentang penulis dan buku New Normal. Ini menarik sekali bagaimana pelayanan publik di era pandemi, khususnya di pembagian sembako ya. Program sembako tadi bagaimana persentasenya antara baik, sedang, kemudian apa saya sebut tidak baik apa buruk? Cukup aja lah. Cukup aja. Gimana? Ya, dari hasil riset Ya. di buku ini secara akumulatif pelaksanaan di Kabupaten Lebak ya, pelaksanaan Kabupaten Lebak ini dinilai sudah baik. Oke. Tapi masih banyak ada beberapa catatan-catatan sebetulnya. Di situ sudah disampaikan presentasinya berapa, kemudian apa saja catatan-catatannya untuk perbaikan, lebih pada arah pelayanannya atau pengawasan dari pihak pemerintah sendiri di pemerintah daerah. Walaupun sebetulnya program pusat yang diturunkan langsung ke daerah, kemudian dikelola langsung dari dinas sosial dan sebagainya, didistribusikan berdasarkan supplier, mendistribusikan pada agen, dan masyarakat bertemu langsung dengan apa agennya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya mau nanya, buku ini setelah kasus Dinsos kemarin atau memang dirancang sebelumnya? Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Sebelumnya. Jadi Lalu relevansinya ada nggak? kemungkinan ada. Signifikan Menteri Sosial yang ketika signifikan nggak dengan temuan tadi kan? signifikan. Signifikan ya, ada kejanggalan-kejanggalan. Jadi penelitian ini saya lakukan dari bulan Mei, awalnya bulan Mei. Bulan Mei. Perancangan itu sebetulnya dari bulan Ramadan karena Mei 2020 ya? 20 Cukup lama ya. Jadi oke. sebelum Beberapa bulan setelah lockdown sebelum ya. Ramadan, setelah lockdown, pas Ramadan kami merancang riset ini, kemudian akhirnya kami turun ke lapangan pasca Lebaran, kurang lebih 2 bulan kami turun ke lapangan dengan tim Enum dan tim riset dan sebagainya, olah data kurang lebih sekitar 1 bulan kemudian, dan kami coba waktu itu memberikan buku ini ke dinas sosial untuk dipublish. Tapi ternyata kayaknya dinas sosial banyak pertimbangan dan sebagainya tidak berani publish. Jadi kami publish sendiri. Oke, kita tanyakan dampak apa setelah buku ini terbit dan apa yang diharapkan oleh Dr. Haris ini ya setelah iklan yang mulai. Percaya dong, ini dia karya-karya saya yang ada di Rumah Dunia ya. Karya terbaru, kumpulan puisi, travel writing, dan masih banyak yang lainnya. Ada sekitar 9 buku. Karena berkat mengikuti kelas menulis Golagong, Anda jadi penulis, saya histeris. Ini buku yang menurut saya cukup menarik, ada alternatif pemikiran yang berbeda yang bisa ditawarkan ke publik, terutama pembaca di Banten. Dari sini kita bisa banyak belajar bagaimana pandemi sebetulnya di satu sisi menawarkan problematika, tetapi di sisi yang lain selalu ada solusi untuk melihat itu, dan buku ini menjawabnya. Selamat membaca. Golagung TV penulis dan buku sore ini di Cafe Anak Sultan ya, lagi pesta durian nih. Oke, gimana? Ini goalnya setelah ini jadi tercapai nggak atau berdampak tidak? Ya, memang kalau kita menulis itu dengan riset itu berbeda seperti kita ibarat makan cabai yang langsung digigit langsung terasa pedas gitu ya. Nah, mudah-mudahan referensi buku ini sebetulnya kajian secara empirical, kemudian theoretical dan sebagainya, ini bisa menjadi panduan sebetulnya untuk para pembuat kebijakan tentunya, baik eksekutif maupun legislatif, maupun sebetulnya para stakeholder lain seperti NGO, kemudian para akademisi, para mahasiswa, para media, wartawan. Nah, mudah-mudahan buku ini bisa menjadi salah satu referensi sudut pandang lain ketika kita menilai sebuah program atau kebijakan, terutama pada pelayanan publiknya. Oke, kalau memberi nasihat ke mereka tadi NGO, pemegang kebijakan, apa sih 1-2 kalimat untuk, karena pandemi COVID ini dengan tadi sembako mungkin akan lama nih, sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kira-kira apa nasihat buat mereka? Ya, Supaya ideal ya. ya. Nah, secara ideal sebetulnya bagaimana masyarakat kemudian yang menerima sebagai objek dari program ini, kemudian pemerintah yang memberikannya, dan stakeholder lainnya seperti NGO, media atau wartawan, akademisi ini sebagai tim border pengawas lah, supaya
apa yang kita khawatirkan, seperti kemarin terjadi penangkapan Menteri Sosial yang kaitannya juga langsung pada program bantuan langsung. Ya, sepertinya di dalam buku ini sedikit banyaknya ditulis, tapi walaupun tidak secara langsung, tapi intisari-intisarinya ada dugaan-dugaan seperti itu, kemudian praktek-praktek pelayanannya dalam kondisi musibah seperti ini, pandemik ini, ya niscaya kita harus bersama-sama untuk saling bergotong royong lah untuk mengatasinya. Ya. Oke, semakin banyak akademisi Banten menulis buku, insya Allah cakrawala berpikir kita menjadi lebih luas. Golagung TV, penulis dan buku tentang literasi semua dari sini. Terima kasih. Kelas menulis Golagong, Anda jadi penulis, saya histerisi. Percaya dong. Percaya dong dengan kelas menulis Golagong. Saya Rahmat Elia S, Instruktur Literasi Nasional dan Duta Baca Provinsi Banten. Dengan kelas menulis Golagong, saya sendiri sudah bisa membuktikannya menulis 46 buku. Mulai dari novel, esai, kemudian puisi, cerpen, dan juga yang lain-lain ya. Ini buktinya nih. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.